meludah nahwil qiblah, menghadap kiblat. Fansarafa Abu Yazid walam yusallim alaih. Langsung didatangi tanpa ucap salam. Wa qala hadza laisa bima'munin ala adabin min adabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan akhlaknya Rasul. Meludah menghadap kiblat. فَكَيْفَ يَكُونُ مَعْمُونًا عَلَى مَا يَدَّعِيهِ مِنْ مَقَامَةِ الْأَوْلِيَاءِ وَالصِّدِّيقِينَ. Kok bisa ngaku? Kok bisa ngaku wali? Kala Abul Faid Zunnun Misri. Madarul kalami ala arba'in. Hubbul jalil wa bughdul qalil wa itba'ut tanzil wa khawfu tahwil. Jelas? Semua ucapan ini hanya 4. Kita ngomong ini 4 perkara urusannya. Hubbul jalil, karena cinta kepada Allah. Wa bughdul qalil, marah, murka. Wa itba'ut tanzil, ngikut Al-Quran sama hadis. Wa khawfu tahwil, karena takut ada penyelewengan. Wa min alamatil muhib lillah azza wa jal, tanda cinta kepada Allah. Mutaba'atu habibillahi fi akhlaqihi wa af'alihi wa awamirihi wa sunanihi. Kalau kita bilang cinta kepada Allah, maka tandanya, ciri-cirinya adalah mengikuti semua yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dari segi apa? Akhlaknya, perbuatannya, seluruh perintah-perintahnya, dan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya Rasul ada berapa? Al-qaul, wal-af'al, wal-qarar. Ucapannya Rasulullah, perbuatannya Rasulullah, dan ketetapannya Rasulullah. Qala Abul Hasan Saribni Mughlis As-Siqati, at-tasawwufu ismun li thalathi ma'ani wa huwa alladhi la yudfi'u nura ma'rifatihi nuru wara'ihi. Wa la yatakallamu bibatinin fi ilmin yang kuduhu, membatalkan, yang kuduhu alaihi zahirul kitabi au sunnati, atau bertolak belakang, yang kud. Wala tahmiluhu al-karamat ala hataki
astari maharimillah. Tidur di mana? Al-karamat, karamah. Hatkun itu kehancuran. Karamahnya tidak digunakan untuk melakukan hal yang haram. Wes, jelas? Singkatnya begitu. La yudfi'u nura ma'rifatihi nura wara'ihi. Jadi dua-duanya diperhatikan. Nur ma'rifat dan nur wara' berarti sama-sama diperhatikan. Wa la yatakallam batin fi ilmi yanquduhu ala zahir kitab. Kalau bicara ilmu tidak pernah bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Wa la tahmiluhu al-karamat al-hataki astari maharim. Jadi karamahnya tidak dipergunakan untuk melanggar garis, melewati garis yang sudah diharamkan oleh Allah. Qala Abu Nasr Bishri Ibn al-Haris al-Hafi. Ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fil manami, mimpi Rasulullah. Faqala ya Bisru. Siapa kal? Rasulullah. Ya Bisru, atadri lima rafaka, lima rafa'aka Allahu baina akranika. Kau tahu enggak sebabnya? Kenapa kau berbeda atau diangkat lebih daripada family-family kamu, teman-teman kamu, kerabat-kerabat kamu? Qultu la ya Rasulullah. Kata Bisru, aku enggak tahu ya Rasulullah. Qala bi'itba'ika li sunnati, karena kau selalu ikut sunnah-sunnahku. Wa khidmatika lis-salihin, karena kamu mengabdi kepada orang-orang yang saleh. Wa nasihatika li ikhwanika, karena kamu banyak ngasih nasihat kepada saudara-saudara saudaramu. Wa mahabbatika li ashabi wa li ahli baiti, karena kau cinta kepada sahabat-sahabatku dan keluargaku, kata Rasulullah. Huwallazi balagaka manazilal abrar. Hal inilah yang menyampaikan dirimu ke tempat yang sangat tinggi, ke tempat yang sangat baik, mulia. Itba'us sunnah, khidmah lis-salihin, nasiha li ikhwan, mahabbat li ashab, wa ahli bait. 5 perkara. Qala Abu Yazid Tifur bin Isa al-Bustami, laqad hamamtu, punya keinginan, al-himmah, semangat, laqad hamamtu an as'alallah an yakfiyani mu'natal akli. Aku kepingin Allah cukupi, penuhi kebutuhan makanku. Wa mu'natin nisa, dan juga perempuan. Nah. Tsumma qultu, jadi kepingin makannya ada, jodohnya ada, ya kan? Tsumma qultu kaifa yajuzu li an as'alallahu hadza. Bagaimana mungkin aku meminta hal ini? Walam yas'alhu Rasulullah. Iya.
Padahal Rasulullah nggak pernah minta ini. Rasulullah minta miskin. Nah, Rasulullah nggak pernah minta cukup makan. Rasulullah juga nggak minta kebutuhan nisa. Falam as'alhu, oleh sebab itu aku nggak minta. Saking inginnya ngikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Apa yang dilakukan Rasulullah dia lakukan. Apa yang tidak pernah dilakukan, nggak pernah dilakukan oleh Abu Yazid. Falam as'alhu. Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala kafani Thumma inna Allah subhanahu wa ta'ala kafani mu'tanan nisa hatta la ubali istakbalatni imra'atun aw haid. Sampai-sampai Allah cukupkan dikasih siapa ini? Abu Yazid ini sampai dikasih istri, dikasih jodoh. Tapi setelah dapat jodoh, Abu Yazid ini gak bisa membedakan antara ini istri apa ini tembok. Saking dia sudah tidak ada keinginan itu. Hatta la ubali istakbalatni imra'atun au haid. Yang datang ini tembok apa perempuan? Luar biasa. Ini tasawuf ini. Wa qala aidan law nadartum ila rajulin u'tiya minal karamat. Jadi semakin kamu enak bacanya, semakin mudah memahami dan mengartikannya. Kalau bacanya akhirnya repot kita tidak paham. Tidak diperhatikan. Lau nadartum ila rajulin. U'tiya minal karamat. Seorang laki-laki dikasih kekeramatan. Hatta yartaqiya fil hawa. Sampai dia bisa terbang di udara. Fala taghtarru bih. Jangan heran, jangan kagum, jangan tertipu. Atas perintah Allah dan atas larangan Allah. Karena cuma terbang gampang. Dia bisa terbang tapi taat sama Allah. Semua perintah Allah dilakukan. Dengar adzan langsung datang. Ada sesuatu yang tidak baik tidak dilakukan. Maka ini betul. Boleh kau ikuti. Boleh kau. Nah, min nukatil qaumi ayyaman. Fala aqbalu minhu illa bisyahidaini adlain. Alkitab was sunnah. Bisa diartikan titik, bisa diartikan tanda. Jadi kalau ada saya ini punya hati sedikit tak senanglah, dengkilah kepada Rehan, maka saya ini tidak akan bisa diterima ucapannya atau keputusannya illa bisyahidin. Kecuali saya bawa lagi dua saksi, adlen. Karena dianggap sudah cacat. Karena punya nuktah. Rubama yaqa'u fi qalbin nuktah min nukatil qaumi ayyaman. Fala aqbalu minhu illa bisyahidin. Jadi hatinya harus
Bersih, betul-betul bersih. Wa qawlu min min qalbi. Qala Abul Hasan Ahmad bin Abi Hawari. Man amila amalan bila itba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabatilun. Yang melakukan sesuatu tanpa mengikuti sunnah Rasul, maka itu batal. Kala Abu Hafs Amr bin Musallamah Al-Haddad, man lam yazin, menimbang-nimbang, atau waznun ini ya menyamakan. Kalau timbangan kan mesti sama kan, kanan kiri harus sama kan. Nah, man lam yazin af'alahu fi kulli waqtin bil kitab was sunnah. Setiap waktu apa yang kita lakukan harus mempertimbangkan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Walam yattahim al-hawatirahu ihtamma yahtamu wala yattahim ittahama fala ta'uddahu fi diwanir rijal. Mendakwah apa yang dia lakukan tidak dipertimbangkan dengan apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada rasa ingin dari hatinya untuk menyamakan, tidak punya rasa, fala ta'ud, maka tidak pantas untuk dicatat sebagai ar-rijal. Ar-rijal di sini bukan laki-laki, tapi rijal ini orang-orang yang pilihan Allah. Kala Abul Qasim Junaid bin Muhammad, man lam yahfadil Quran, yang enggak hafal Quran, malam yaktubul hadis, dan tidak pernah nulis hadis, la yuqtada bih fi hadzal amr, enggak perlu diikuti. Lianna ilmana muqayyadun bil kitab was sunnah. Karena ilmu kita ini berkaitan atau selalu berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka aidan madhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitab was sunnah. Madhabnya kita ini terikat atau berkaitan dengan usulul Quran wa usulus sunnah. Ilmuna hadha musyayyadun, ilmu kita musyayyad dulu, kitabnya dibaca dan sudah ada artinya dulu. Sekarang dijelaskan dalhok, artinya nggak tahu. Syayyad.
ansha'aha wa syadaha ahkama bina. Bersumber atau hukumnya diambil dari hadis Rasul. Madhabnya menggunakan usul Quran dan usul hadis. Ilmunya bersumber dari hadis-hadis Rasulullah. Qala Abdullah Razi, walamma taghayyara ala Abi Uthman al-hal. Ada perubahan kondisi, perubahan keadaan. Mazzaqa ibnuhu Abu Bakar qamisan ala nafsih. Merobek bajunya. Wa fataha Abu Uthman ainai. Membuka matanya. Wa qala as-sunnatu ya bunayya. Fi dhahir alamatu kamal fil batin. Secara zahir sunnah yang kita lakukan. Alamatul kamal fil batin. Tanda sempurnanya batinnya kamu itu kalau zahirnya semuanya melakukan sunnah Rasul. Jadi tidak usah repot ngelihat gimana ini orang ini secara batin, lihat zahirnya. Kalau ngikuti sunnahnya Rasul, maka dia alamatul kamal fil alamatul kamalin fil batin. Wa qala aidan as-suhbatu ma'allahi bihusnil adabi wa dawamil haibah. Ketika kamu ingin bersahabat, bahasanya ingin berteman atau ingin mendekat kepada Allah, maka perlu ada husnul adabi wa dawamil haibah. Harus ada akhlak yang baik dan harus punya rasa bahwa dzu haibah ini Allah, kita lagi mau ngadep ke Allah. Bagaimana kalau saya sering kasih contoh bagaimana kita menghadap ke guru, bagaimana mau menghadap ke orang tua. Kadang-kadang kalau ke orang tua masih berani ya pakai daster ya. Bagaimana kalau mau menghadap ke orang tua, bagaimana menghadap kepada kiainya, bagaimana mau menghadap kepada Allah, maka berarti ketika kita sholat ya minim. Kita ini harus merasa bahwa ini sekarang saya mau menghadap kepada sesuatu yang lebih agung dari segalanya. Wa suhbatu ma'ar rasul bi'itba'i sunnatihi wa luzumi zahiril ilmi. Kalau mau mendekat kepada Rasulullah, maka ikut sunnahnya dan secara zahir keilmuannya juga berlandaskan sunnah Rasul. Wa suhbatu ma'a awliya illahi ta'ala bil ihtiram wal khidmah. Kalau kita ingin mendekat kepada waliullah, orang-orang pilihan Allah, bagaimana caranya? Bil ihtiram, dengan memuliakannya. Wal khidmah, dan mengabdi atau dengan pengabdian. Wa suhbatu ma'al ahli bi husnul khuluqi. Bagaimana ketika kita ingin berkumpul atau ingin dekat dengan keluarga, caranya bi husnul khuluqi, dengan akhlak yang baik. Tidak harus keluarga suami istri, tapi kita sekamar ya pun, kalau kalian masih di pesantren, ini berarti terus ada ahli ghurfah, betul nggak? Ya, ini warga. Bagaimana kalau dengan keluarga ini? Maka dengan husnul khuluqi. Akhlaknya kamu baik, maka kamu akan
rukun. Wasuhbatu mal ikhwan bidawamil bishri malam yakun ithman. Gimana caranya kamu bisa harmonis dengan teman-teman kamu, dengan saudara-saudara kamu? Bidawamil bishri. Ma manal bishri? Menggembirakan. Tapi malam yakun ithman. Tidak dalam hal yang berdosa. Gembirakan tapi kasih homer. Gembirakan tapi dengan main judi. Nah. Suhbatul ma'al juhal. Berarti kita masih bukan menjauhi orang yang bodoh, tapi kita masih diminta untuk suhbatul juhal. Bagaimana kita berteman atau bersahabat atau dekat dengan orang-orang yang bodoh? Biddu'a, dengan mendoakan. Biddu'a lahum warrahma alaihim. Dan kasih, ada rasa kasihan kepada mereka. Wa qala aidan man amara sunnata ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataka bil hikmah. Barang siapa yang hari-harinya selalu dengan sunnah, baik itu ucapannya, perbuatannya, maka nataka bil hikmah, ucapannya pasti penuh dengan hikmah. Ucapannya pasti yang keluar dari mulutnya pasti segala sesuatu yang manfaat. Kalau dia sudah sehari-harinya melakukan sunnah Rasul. Wa man ammaral hawa ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Yang hari-harinya ucapannya dan perbuatannya sesuai dengan perintahnya hawa nafsu, maka yang keluar dari mulutnya adalah bid'ah, sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru berarti nggak ada di Al-Quran sama Sunnah. Padahal kita semuanya harus berlandaskan semuanya Al-Quran wa Sunnah. Qala ta'ala wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mengikutinya. Siapa ini? Orang-orang yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Tahtadu, maka kalian akan mendapatkan hidayah.